Salam keluarga bahagia dimanapun saudara berada hari ini. Saya membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ketika kita hidup dalam kesabaran, dalam rumah tangga, di situ ada hal yang positif yang kita dapatkan. Ketika suami mengalah, ketika istri mengalah, di situ kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Sabar dalam hal ini adalah tabah. Sabar dalam hal ini juga boleh dikatakan mengalah. Makanya saudara dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini adalah mengalah. Pasti setiap keluarga orang percaya kepada Tuhan mengalami pergumulan, mengalami masalah yang berbeda-beda. Bahkan dalam masalah yang sedang terjadi, disitulah namanya timbul hal-hal yang saling menyakiti, hal-hal yang saling mengecewakan, bahkan hal-hal yang saling juga menonjolkan ego masing-masing. Dengan melalui argumen, dengan melalui perdebatan yang luar biasa, saudara dikasihi oleh Tuhan, sampai setan aja berkata, gua tidak pernah berdebat dalam rumah tangga. Sehingga diwarnai dengan berakhir dengan apa? Kata-kata yang saling menyakiti, kata-kata yang saling mengecewakan, kata-kata yang saling mungkin sampai pada puncaknya. Ada kata-kata berkata, lebih baik cerai. Saudara dikasihi oleh Tuhan hari ini, jangan sampai kita seperti begitu. Karena kasih itu sabar, berarti dalam diri kita harus kita mengalah. Jangan kita pertahankan ego kita. Jangan kita pertahankan kehebatan kita. Jangan kita mempertahankan jabatan kita baik sebagai istri, sebagai suami. Tapi harus mengalah antara satu dengan lain. Kenapa? Tujuan kita supaya rumah tangga kita bahagia, supaya anak-anak kita bahagia, supaya rumah tangga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Mengapa perlu mengalah dalam keluarga bahagia? Yang pertama, karena mengalah adalah itu kehendak Allah. Allah menghendaki dalam rumah tangga kita ada yang mengalah. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah tidak menghendaki namanya percecokan. Allah tidak menghendaki namanya supaya saling menjatuhkan antara satu dengan lain, supaya saling menghina antara satu dengan lain. Tetapi yang dikehendakkan oleh Allah yaitu mengalah antara satu dengan lain. Begitu berkata, loh, gue sebagai suami, kalau saya mengalah sama istri saya, nanti dia janji saya. Tidak, Pak. Bapak tetap kepala rumah tangga. Pak, Bapak tetap suami yang baik. Pak, Bapak sebagai imam dalam rumah tangga, Pak. Nggak hilang, Pak. Posisi kita nggak hilang kalau kita mengalah. Demi keluarga bahagia. Bu, begitu juga. Bu, tetap seorang istri, tetap menjadi istri yang baik bagi suaminya, tetap menjadi ibu rumah tangganya baik, tetap menjadi imam, ya, menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Jangan bilang, udah nanti kalau saya mengalah, nanti suami saya ini jangan. Enggak diinjak-injak kok, sampai hari ini belum bisa sama suami kan. Nah itu ya, jadi makanya mengalah itu adalah kehendak Allah. Yang kedua, mengapa keluarga Kristen harus mengalah supaya mendapat keluarga bahagia? Yang kedua, mengalah adalah tanda bahwa seseorang dewasa. Ya, mengalah itu adalah tanda seseorang sudah mencapai kedewasaan. Kalau dia banyak mengerti, kalau dia dewasa imannya di dalam Tuhan, dia cepat mengalah, saudara dikasihi Tuhan.
Karena orang yang dewasa rohani, dia tidak ingin ada masalah, dia tidak ingin ada percecokan, dia tidak ingin ada pertikaian di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dia melihat supaya rumah tangganya bahagia. Itu orang yang dewasa. Kalau suami dia imannya dewasa, kalau istri imannya dewasa, saya percaya kita tidak ada percecokan dalam rumah tangga. Mungkin kita berkata, kan saya sudah dewasa Pak Pendeta, umur saya sudah 60 tahun, tetapi kelakuannya masih kanak-kanak. Pak, bukan dipersoalkan dengan umur. Bu, begitu juga bukan umur. Tetapi persoalannya hari ini, apakah kita dewasa di dalam Tuhan? Orangnya dewasa di dalam Tuhan, saya percaya tidak saling menjelekkan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan tidak saling mengakiti. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, saya percaya tidak saling egois, saudara terkasih Tuhan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, di dalam rumah tangga tidak pernah keluar dari mulutnya kata-kata namanya bercerai. Yang ketiga sudah saya sampaikan kepada kita. Mengapa kita perlu mengalah dalam keluarga Kristen, dalam keluarga bahagia? Yang ketiga adalah mengalah berarti kita bertindak mengusir setan, menghancurkan rumah tangga kita. Kita bertindak mengusir setan. Kalau kita mau mengalah, berarti kita tidak pernah memberi kesempatan kepada setan. Berarti kita tidak pernah memberi kesempatan kepada setan untuk mengintimidasi pikiran kita, untuk menghancurkan, bahkan untuk mengeluarkan kata-kata, untuk memasukkan hal-hal ke dalam telinga kita, ke dalam pikiran kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Makanya pada hari ini, jangan biarkan setan mengintimidasimu. Usir setan dengan apa? Di dalam nama Yesus. Saya usir setan dalam rumah tangga saya. Saya usir hal-hal yang ingin mengganggu rumah tangga saya. Saya usir hal-hal yang ingin menghancurkan rumah tangga bahagia saya. Di dalam nama Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kita bertindak di dalam nama Yesus Kristus. Saya sangat percaya kalau saudara mengerjakan ini, rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang bahagia sampai selama-lamanya. Amin, saudara dikasih Tuhan. Makanya mengalah. Makanya hari ini orang yang mengalah adalah orang yang mengerti kehendak Allah di dalam kehidupannya. Dan orang yang mengalah adalah orang yang mengerti bahwa ada kuasa di dalam dirinya untuk mengusir setan, menghancurkan rumah tangganya. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.